Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Saya Helianifa Gadistriani, nomor absen 11. Saya Reni Noviana, nomor absen 20. saya Seri Olgitasari, nomor absen 24. Dari kelas 11 akuntansi 3 SMK Negeri 1 Pakubojo. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kegiatan 5.3 tentang menghitung pajak penghasilan atau PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Untuk kasus yang pertama, Ferry Budiman merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT Sasana Budaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000 per bulan. Ia telah menikah dan mempunyai seorang anak. PT Sasana Budaya memberikan tunjangan pajak sebesar Rp50.000. Iuran pensiun yang dibayar oleh Ferry sebesar Rp35.000 per bulan. Penghitungan PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. gaji sebulan yang diperoleh Ferry adalah Rp6.500.000, lalu ditambah dengan tunjangan yang diberikan oleh PT Sasana Budaya sebesar Rp50.000. Dari sini ditemukan penghasilan bruto sebulan sebesar Rp6.550.000. Lalu penghasilan bruto akan dikurangi dengan pengurang yang pertama, yaitu biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto atau sebesar Rp6.550.000. Lalu diperoleh biaya jabatan sebesar Rp327.500. Lalu pengurang yang kedua adalah iuran pensiun sebesar Rp35.000. Diperoleh pengurang sebesar Rp362.500. Dari penghasilan bruto sebesar Rp6.550.000 dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp362.500. Diperoleh penghasilan neto sebulan sebesar Rp6.187.500. Lalu penghasilan neto sebulan disetahunkan menjadi 12 bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp6.187.500. Diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp74.250.000. Lalu, untuk pengurang yang selanjutnya adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Karena WP berstatus K-1, maka PTKP akan dikenakan sebesar Rp63 juta. Untuk WP sendiri sebesar Rp54 juta. Tambahan karena menikah sebesar Rp4.500.000. Dan tambahan untuk seorang anak sebesar Rp4.500.000. Lalu penghasilan neto selama setahun sebesar Rp74.250.000 dikurangi dengan PTKP sebesar Rp63 juta. Diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp11.250.000. Maka besar PPh pasal 21 untuk setahun adalah 5% dari penghasilan kena pajak tersebut sebesar Rp11.250.000. Diperoleh PPh pasal 21 untuk setahun sebesar Rp562.500. Jadi, besar PPh pasal 21 untuk sebulan adalah besar PPh pasal 21 untuk setahun sebesar Rp562.500 dibagi dengan 12 bulan. Diperoleh PPh pasal 21 untuk sebulan sebesar Rp46.875. Dari informasi tersebut dapat diperoleh penghasilan bruto sebesar Rp6.550.000, penghasilan neto sebulan sebesar Rp6.187.500, penghasilan neto setahun sebesar Rp74.250.000, PPh pasal 21 untuk setahun sebesar Rp562.500, dan PPh pasal 21 untuk sebulan sebesar Rp46.875. Lalu kasus yang kedua, Reni Anjani, seorang pegawai tetap yang bekerja di CV Kartika dengan penghasilan sebesar Rp12 juta per bulan. Reni belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Ia membayar iuran pensiun sebesar 2% dari gajinya. Dalam tahun berjalan, Reni juga memperoleh tunjangan hari raya atau THR sebesar Rp6.500.000. Penghitungan PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Gaji sebulan yang diperoleh Reni adalah Rp12 juta. Dari sini maka penghasilan brutonya adalah Rp12 juta.
Lalu penghasilan bruto akan dikurangi dengan pengurang yang pertama, yaitu biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto atau sebesar 12 juta rupiah. Lalu diperoleh biaya jabatan sebesar 600.000 rupiah. Namun, karena jumlah biaya jabatan yang diperhitungkan sesuai ketetapan peraturan Direktorat Jenderal Pajak adalah 500.000 rupiah, maka biaya jabatan yang dikurangi hanya sebesar 500.000 rupiah. Lalu pengurangan yang kedua adalah iuran pensiun sebesar 2% dari gaji bruto atau sebesar 12 juta rupiah. Diperoleh iuran pensiun sebesar Rp240.000, lalu diperoleh pengurang sebesar Rp740.000. Dari penghasilan bruto sebesar 12 juta rupiah dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp740.000, diperoleh penghasilan neto sebulan sebesar Rp11.260.000. Lalu penghasilan neto sebulan disetahunkan menjadi 12 bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp11.260.000. Diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp135.120.000. Lalu ditambahkan dengan tunjangan hari raya sebesar Rp6.500.000 menjadi Rp141.620.000. Lalu, untuk pengurang yang selanjutnya adalah PTKP. Karena WP berstatus TK-0, maka PTKP akan dikenakan sebesar Rp54 juta atau untuk WP sendiri. Lalu, penghasilan neto selama setahun sebesar Rp141.620.000 dikurangi dengan PTKP sebesar Rp54 juta, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp87.620.000. Maka besar PPh pasal 21 untuk setahun adalah 5% dari penghasilan kena pajak tersebut sebesar Rp50 juta, diperoleh Rp2.500.000 ditambah 15% dari sisinya yaitu Rp37.620.000, diperoleh Rp5.643.000, diperoleh PPh pasal 21 untuk setahun sebesar Rp8.143.000. Jadi besar PPh pasal 21 untuk sebulan adalah besar PPh pasal 21 untuk setahun sebesar Rp8.143.000 dibagi dengan 12 bulan. Perolehan PPh pasal 21 untuk sebulan sebesar Rp678.583,33. Dari informasi tersebut dapat diperoleh penghasilan bruto sebulan sebesar Rp12 juta, penghasilan neto sebulan sebesar Rp11.260.000, penghasilan neto setahun sebesar Rp141.620.000 karena adanya tambahan THR, PPh pasal 21 untuk setahun sebesar Rp8.143.000 dan PPh pasal 21 untuk sebulan sebesar Rp678.583,33. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penghitungannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.